Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Barulubis dari kelas PGSDJ 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku karya Dr. Haji Muwahid Sulham MAG. Namun, sebelum masuk kepada pembahasan, berikut ini merupakan identitas buku yang akan saya review. Buku ini berjudul Supervisi Pendidikan, Teori dan Terapan, merupakan karya dari Dr. Haji Muwahid Sulham MAG. Buku yang saya review ini merupakan edisi pertama yang terbit tahun 2012. Penerbit buku ini adalah Acima Publishing. Terdiri dari 181 halaman yang terbagi atas 10 bab. Bab 1 membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan sejarah supervisi pendidikan. Dan bab 2 membahas tentang teoritik supervisi pendidikan, mulai dari supervisi manajerial dan akademik, sampai dengan ciri supervisor yang baik. Dan bab 3 membahas tentang teknik dan pendekatan dalam supervisi pendidikan, mulai dari teknik perorangan dan teknik kelompok. Dan bab 4 membahas mengenai model dan prinsip dalam supervisi pendidikan. Lalu dilanjutkan pada bab 5 membahas mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Sebenarnya ruang lingkup ini telah dibahas pada bab 1, namun pada bab 5 ini pembahasannya sudah lebih dalam. Dan pada bab 6 membahas mengenai supervisi klinis, mulai dari konsep supervisi klinis hingga langkah-langkah dari supervisi klinis. Kemudian pada bab 7 membahas mengenai konsep evaluasi program supervisi pendidikan. Lalu dilanjutkan pada bab 8 membahas mengenai kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian pada bab 9 berisikan tentang permasalahan atau problematika guru di sekolah dalam prospeksi supervisi pendidikan. Nah, pada bab 10 berisikan tentang produk supervisi pendidikan yang membahas tentang perlu dan pentingnya pengembangan SDM, dan juga terdapat kesimpulan dari buku pada bab 10 ini. Kata pengantar pada buku ini menurut saya sudah sangat bagus, karena isi dari kata pengantar pada buku ini merupakan deskripsi singkat mengenai isi buku. Buku ini memiliki susunan atau paragraf yang baik dan memiliki topik yang baik pula. Namun sangat disayangkan kembali, ada juga beberapa paragraf yang memiliki masalah pada transisi. Contohnya dapat dilihat pada halaman 7 paragraf pertama dan halaman 43. Menurut saya, isi buku ini sudah sangat bagus. Beberapa tema yang memang dianggap penting dibahas secara mendalam. Contohnya, pada bab 1 pengertian supervisi pendidikan telah dibahas, dan di bab 2 kembali dibahas, namun dengan pembahasan yang berbeda pula. Kutipan pada buku ini sudah dilakukan dengan benar dan ditempatkan pada posisi yang tepat. Contohnya dapat dilihat pada halaman 4, 5, dan 32, dan masih banyak lagi. Namun sangat saya sayangkan, masih ada beberapa kutipan yang membingungkan karena dalam satu halaman terdapat terlalu banyak kutipan. Menurut saya, kesimpulan adalah bagian yang paling mengecewakan pada buku ini, karena kesimpulan pada buku ini terlampau singkat sehingga inti pembahasan dari setiap bab tidak tercantum dalam kesimpulan pada buku. Terlepas dari segala kekurangan yang ada di buku ini, menurut saya buku ini sudah sangat bagus, dengan pembahasan yang lengkap dan pembahasan yang mendalam pada tema atau materi yang memang dianggap penting. Nah, menurut saya ini merupakan nilai lebih dari buku ini. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah mengenai masalah transisi paragraf. Memang kedengarannya bukan masalah yang besar, namun menurut saya pribadi, transisi yang baik akan membuat pembaca menjadi nyaman dalam membaca sebuah buku. Sehingga apabila ada edisi selanjutnya, saya harap transisi paragraf ini dapat lebih diperhatikan lagi. Sekian pendapat saya mengenai buku Supervisi Pendidikan ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan terima kasih telah menyaksikan video ini
ini sampai akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.